Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi mannihi tatimul afiyat. Shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibil mu'jizatil bahirat wa ala alihi wa ashabihi wa man taralatihi ila yaumil kiamat. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih al-hayah wallahu wa rasuluhu a'lamu bi muradah. Puji dan rasa syukur mari kita panjatkan pada Allah yang Maha Ghafur, yang mana alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih bisa berkumpul berwajah dalam acara pengajian. Semoga dengan acara pengajian ini Allah senantiasa melimpahkan rahmat juga maghfirah kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rahmat beserta salam semoga tercurah limpahkan ke baginda alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat dan kita semua. Semoga kita semua senantiasa mendapat syafaat jaga di yaumil kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati di Masjid Al-Ihsan, juga hadirin jamaah pengajian Al-Ihsan yang saya hormati. Pada kali ini saya membawakan kajian babu taqwa. Bab ini akan menerangkan takwa, yang mana Allah telah berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, harus takwa kamu sekalian kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan hak-haknya takwa. Dalam arti takwa, asal kata takwa itu adalah wiqayah. Wiqayah itu menjaga. Menjaga dari apa? Menjaga dari bentuk pekerjaan kita yang memang jauh dari aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man fa'ala dzalik, barang siapa orang yang mengerjakan takwa, fahuwa minal muttaqin alladzina sarafahumullah, maka Allah akan memuliakan kepada kita bi kitabihi, di dalam kitabnya Allah itu Al-Qur'an, bil madah wasana, dengan memuji kita semua. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min ajmil umur. Karena kalau kita bersabar dan bertakwa, itu adalah dari urusan yang paling baik. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaidahum syai'an. Dan barang siapa orang yang bersabar juga bertakwa, maka tidak ada madarat kepada kita apapun yang akan ada kena kepada kita. Innallaha ma'al ladzina, bahkan Allah itu beserta orang-orang yang bertakwa, walladzina hum muhsinun, dan Allah akan berserta orang-orang yang bertakwa juga bersama orang yang muhsin. Dalam arti di dalam Al-Qur'an itu ayat-ayat Allah itu sangat banyak yang menerangkan tentang masalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah di dalam Al-Qur'an bukan hanya cuma memberikan perintah, tapi memberikan solusi dan juga basyir, memberikan satu kabar gembira bagi orang yang melaksanakan ketakwaan. Bahkan di dalam ayat ini, innallaha, sesungguhnya Allah, ma'al ladzina, beserta orang-orang, ittaqu, yang bertakwa, walladzina hum muhsinun, dan orang-orang yang melaksanakan kebaikan.
dimanapun dia berada dan sedang apapun yang kita kerjakan, kalau kita memang bertakwa kepada Allah dan membuat kebaikan kepada Allah, maka Allah akan selalu melindungi kita apapun yang kita kerjakan. Dalam hadis qala Abu Dzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna nasa quluhum a'udzu biha laqafathum wa bi istrahil amal wa gubradinun ittaqullah wa qulu qawlan sadida." Kata Rasul kepada Abu Dzar, kalaulah semua manusia semuanya melaksanakan takwa kepada Allah, laqafathum, maka Allah akan mencukupi kepada segala kebutuhan orang yang bertakwa itu. Apa yang diminta orang yang bertakwa itu? Yang pertama, bi islahil amal, membereskan pekerjaan, wa ghufrani dunub, dan mengampuni dari segala bentuk dosa kita. Karena memang intinya kalau kita melaksanakan ibadah kepada Allah, itu yang paling inti di antara tujuan-tujuan kita ini adalah ingin diampuni segala dosa. Karena surga oleh Allah itu dipersiapkan untuk dua golongan manusia. Yang pertama, orang yang mempunyai keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang mempunyai pengampunan dari Allah. Jadi surga itu satu akan diberikan kepada orang yang diridhoi Allah. Yang kedua akan diberikan kepada orang yang diampuni dari segala bentuk dosa. Kalau orang yang mendapatkan keriduan Allah, makanya selamanya itu kehidupannya melaksanakan pekerjaan yang memang diridhoi Allah. Tidak ada satupun pekerjaan yang tidak diridhoi Allah. Tapi kalau kita untuk menjaga kebaikan supaya kita selalu mendapat keriduan Allah, itu agak sulit. Mungkin kita ini manusia yang kadang ada lupa, yang kadang ada musrifin. Mesti dosa di setiap hari ini ada tersentuh oleh kita. Makanya harapan kita kepada Allah tak lain dan tiada bukan terkecuali kita ingin diampuni dari segala bentuk dosa, dosa kecil, dosa besar, yang terasa atau tidak terasa. Orang yang bertakwa itu Allah akan mengampuni kepada segala dosanya. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Kemarin di bab sidik itu sudah diceritakan, cuma di dalam bab takwa juga ini Allah musannif atau pengarang kitab ini menceritakan juga ini saking dahsyatnya perlunya kita melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus takutlah kepada Allah dan mengucapkan kepada ucapan yang baik-baik. Yuslih lakum, maka Allah akan membereskan amalakum kepada pekerjaan-pekerjaan kita, wa yaghfir, dan Allah akan mengampuni kepada kita dzunubakum, kepada dosa-dosa kita. Bahkan dengan adanya takwa bukan cuma diampuni dosa, bahkan Allah akan menurunkan rahmat dan cahaya kepada kita. Ittaqullah wa amanu bi ru'usihi yutikum kiflayn min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamsuna bihi. Bahkan wabil qabul, Allah akan menerima kepada segala dosa. Innama yataqabbalallahul muttaqin. Sebetulnya Allah akan menerima kepada amal-amal orang yang memang ibadahnya bertakwa kepada Allah. Inti takwa itu adalah takut kepada Allah atau menjaga dari segala bentuk pekerjaan yang memang tidak diridhoi Allah. Bahkan bukan cuma ingin menerima, Allah akan memuliakan derajat kita, derajat dunia dan akhirat.
inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang akan dimuliakan Allah itu atqakum, dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusia itu tidak dinilai dengan bentuk tubuh ataupun kesuksesan hidup ataupun imannya. Yang dinilai Allah itu adalah ketakwaannya kepada Allah. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita amalkan, kalau kita memang bertakwa kepada Allah, maka itu adalah akan dinaikkan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam ketakwaan ini bukan cuma hanya akan memuliakan derajat manusia, bahkan akan diselamatkan dari api neraka. Tsumma nunazzil ladzina taqau. Lalu Allah akan menyelamatkan kepada orang-orang yang bertakwa dari bentuk siksaan neraka. Wa bil khuludi fil jannah, dan juga faidah manfaat takwa itu akan selalu hidup di surga. Mu'iddat lil muttaqin, karena surga itu dipersiapkan bagi orang-orang yang takwa. Maka dengan keterangan yang sangat banyak ini, saya akan membacakan dari ayat Allah ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan hak-haknya takwa. Yang mana haknya takwa kemarin udah ada yang menanyakan bagaimana hak-haknya takwa itu. Ya saya jawab, imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Makanya musannif ini menerangkan hak-haknya takwa itu diantaranya itu ada 3. Yang pertama, kita harus menjaga dari segala bentuk dosa yang akan menyelamatkan kita. Yang kedua, menjaga ibadah kita supaya diterima Allah, dan menjaga dari bentuk apa-apa yang akan menjerumuskan kita kepada jurang kecelakaan. Yang ketiga, tanjihun nafsi, membersihkan diri, bahwa tidak ada lagi tujuan bila mana kita beribadah kepada Allah itu hanya karena melaksanakan perintah Allah. Memang kalau manusia beribadah biasanya itu ada yang takut kepada siksa neraka, yang kedua karena ingin mendapatkan surga, yang ketiga itu yang paling hebat ibadah itu bukannya kita tidak takut neraka ataupun bukannya kita tidak mau ke surga, cuma tujuan itu sudah hilang di dalam diri kita. Yang paling inti, ibadah yang paling baik itu cuma ingin melaksanakan full perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun surga dan neraka itu hak prerogatif Allah. Itu tidak bisa kita minta surga walaupun dengan amal kita tidak akan bisa membeli surga tanpa ada namanya itu izin dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau ingin meraih surga atau menjauhkan kepada neraka, ya intinya kita harus ibadah. Cuma niat yang umum itu biasanya kalau kita melaksanakan ibadah itu ingin dijauhkan dari neraka, ingin masuk surga, itu intinya. Tapi yang paling baik ibadah itu adalah dengan melaksanakan perintah Allah, dan tidak ada lagi tujuan. Bukan arti kita tidak mau masuk surga, bukan arti kita tidak takut dengan neraka. Cuma yang paling inti, tanamkan di dalam diri tanjihun nafsi, membersihkan dari tujuan-tujuan yang memang akan mengotori kepada kita.
Mungkin di dalam pembicaraan takwa ini, di dalam ayat Allah itu banyak sekali. Cuma di antaranya ini bahkan Allah mengucapkan fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah mastata'tum, semampu kamu. Jadi jangan dipaksakan kalau kita memang tidak mampu. Tidak mampu dari apa? Tidak mampu dari ilmunya. Begitu. Maksudnya tidak mampu dari ilmunya. Ilmu apa yang sudah kita miliki dan Allah berikan kepada kita, maka itu adalah satu jalan untuk melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu 2 ayat aja dalam pembicaraan ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Jadi tadi dalam penjelasan bahwa arti takwa itu adalah kesadaran diri untuk mengikuti perintah Allah. Iya. Jadi bagaimana kiatnya kita itu selalu sehari-hari itu selalu bertakwa kepada Allah. Kiatnya kita itu bagaimana? Kadang-kadang kita namanya manusia, kadang-kadang lupa. Atau ada takwa juga kepada orang tua misalnya gitu, mengikuti perintah orang tua, apa itu termasuk takwa juga. Ya, makasih. Kiat-kiat untuk melaksanakan takwa. Ingat bahwa Allah itu Khalik yang menciptakan kita. Kita ini adalah makhluk. Kalau kita ingin bersambung kepada Allah harus berakhlak. Allah itu adalah Khalik, kita ini adalah abid. Abid itu harus melayani sang raja, melayani yang menciptakan kita. Kita ini abid, Allah itu ma'bud. Maka kalau kita harus bersambung harus ibadah. Maka itu dalam kiat-kiat diantaranya. Ingat, kita ini makhluk, Allah itu Khalik, harus punya akhlak. Jadi punya akhlak itu adalah bertakwa. Kita ini abid, Allah itu ma'bud. Kalau kita ingin bersambung ataupun ingin dicukupi dengan segala kebutuhan kita oleh Allah, maka kita harus beribadah. Itu diantaranya kiat-kiat. Jadi mengakui bahwa ini adalah pelayan Allah. Bukan dalam arti Allah ingin dilayani dan Allah membutuhkan sesuatu. Karena kita ibadah bukan untuk Allah. Kita sholat ini bukan untuk Allah. Kita berbuat baik bukan untuk Allah. Karena Allah sifatnya Maha Rahman dan sifatnya Maha Rahim, luar biasa kasihan kepada manusia yang tadinya bersih, yang tadinya bahagia. Kalau kita kembali kepada Allah tidak bersih lagi. Maka oleh Allah di dalam Al-Quran itu banyak peringatan dan perintah bagi kita, sangat karena sangat kasihannya Allah kepada kita. Makanya di dalam Al-Quran Allah membacakan, berfirman, kalau kiat-kiat kita ingin menjadi orang yang takwa, membersihkan diri itu diantaranya kita melaksanakan ibadah sholat. Diantaranya dalam sholat itu inna sholata lakabiratun, sesungguhnya sholat itu sangat berat. Illa alal khasyiin, terkecuali orang yang khusyuk. Jadi seberat apapun kalau memang khusyuk dalam sholat tidak ada yang berat. Jadi kalau kita dipanggil adzan itu agak berat, berarti sholat kita ini belum khusyuk. Ataupun kalau kita sudah sholat agak kesal, kalau sholat agak lama akan kesal diantaranya. Kalau yang sholat yang khusyuk itu adalah orang yang melaksanakan sholat yang hebat itu, yang gampang itu orang yang melaksanakan sholatnya memang khusyuk. Bagaimana kiat-kiat orang yang sholatnya khusyuk? Dilanjutkan kepada ayat yang seterusnya,
Inna sholata lakabiratun illa 'alal khasiin alladzina yadunnuna bainahum mulaqu rabbahum wa annahum ilaihim raji'un. Ini sama posisi di antara kiat-kiat untuk menguatkan ketakwaan kepada Allah dan menguatkan supaya sholat kita ini adalah khusyuk. Yang pertama, yadunnuna annahum mulaqu rabbahum. Kita punya prasangka bahwa kita ini akan bertemu dengan Allah. Jangan jauh-jauh kalau kita diperintah seseorang lalu kita bekerja di rumah, kalau kita ada prasangka bahwa takut ditegur sama majikan, maka mesti kerjanya akan baik. Karena kita mesti di suatu hari akan bertemu dengan majikan. Yang kedua, wa annahum ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita punya prasangka bahwa kita ini akan kembali kepada Allah. Jadi intinya gitu. Yang pertama akan bertemu dengan Allah, yang kedua akan kembali kepada Allah. Itu insya Allah ketakwaan kita akan semakin menambah. Mungkin gitu ya. Ya barangkali ya, gitu. Dilanjut sedikit lagi. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepada kita dengan rezeki yang tidak disangka-sangka. Yang memang tujuan manusia ya ja'allahu mahroja, diberikan jalan keluar dari segala kesulitan apapun yang kena kepada kita. Jadi kalau kita masih hidup di dunia, mesti sesulit apapun masalah pasti ada jalan keluar ya. Itu orang yang memang di luar sana ada yang yang gantung diri, yang bunuh diri, itu jadi jauh dari aturan Allah karena kita tidak sadar bahwa ini adalah dunia. Dunia itu punya tantangan, dunia ini penuh hambatan, tapi seberat apapun tantangan dan hambatan kita, mesti kalau hidup di dunia itu ada jalan keluar. Yang paling hebat, Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita dari apapun kesulitan kita, dari apapun pekerjaan kita. Ini adalah orang yang memang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang bertakwa itu wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari apa-apa rezeki yang tidak diperhitungkan dulu oleh kita. Karena rezeki biasanya kalau kita mendapat rezeki itu harus dagang dulu, harus kerja dulu. Tapi kalau memang orang yang bertakwa, yang penuh 100% takwanya kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki tanpa ada usaha. Maka di dalam kitab tasawuf, rezeki itu ada dua. Yang pertama adalah rezeki muktasibin, yang kedua rezeki mutajaridin. Rezeki muktasibin itu rezeki yang memang harus diusahakan oleh kita. Yang kedua rezeki mutajaridin. Rezeki mutajaridin ini uang banyak, hidup sukses, tapi tanpa ada usaha. Contoh, saya punya guru tidak pernah berusaha duniawi, tapi alhamdulillah kehidupannya melebihi kita. Karena apa? Mobilnya baik, rumahnya hebat itu. Kalau demikian karena apa? Ketakwaannya kepada Allah. Jadi hidup itu ke air, ke masjid, terus mendidik anak, udah aja gitu. Itu diantaranya. Jadi memang kalau
melihat orang itu harus ditafakuri oleh kita. Oh, orang yang diberikan rezeki mutajaridin itu. Dan biasanya kalau rezeki yang mutajaridin tidak mau seperti kita ambisius dengan rezeki. Tapi kalau kita yang memang ambisi dengan rezeki, justru rezeki itu malah jauh kepada kita. Nah, makanya rezeki yang mutajaridin itu adalah diantaranya dihasilkan dengan ketakwaannya hati kita kepada Allah. Asal yakin dalam hati, karena innallaha la yuhlikul mi'ad. Allah itu tidak akan pernah sulaya dari janji. Jadi kalau kita beribadah jangan gini, tapi kalau kita sudah ibadah gimana? Kalau kita sudah takwa, Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Tapi sholat kita sudah baik, baca Quran kita tidak pernah berhenti, umpamanya tahajud kita terus menerus, tapi kok rezeki masih sulit gitu ya. Biasanya kan ada pertanyaan gitu di dalam hati. Jadi kalau melaksanakan ibadah itu tidak ada pernah niat di dalam hati ini seperti yang dijanjikan Allah. Nah, karena ini adalah langsung Allah akan memberikan kepada manusia yang memang hatinya bersih, tidak punya niat apapun. Itunya. Kalau emang tidak punya niat apapun, yang penting kita melaksanakan perintah Allah, insya Allah itu Allah mesti akan memberikan janji kepada kita. Yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki kepada kita dengan rezeki yang memang tidak diperhitungkan dari mana asalnya rezeki ini. Mungkin ada lagi? Tanya Pak. Iya, iya. Yang mengendalikan ketaatan. Iya, iya. Jadi kan ketaatan itu bisa melalui sholat, Iya. bisa dalam kehidupan sehari-hari. Iya, iya. Orang manusia kan selalu terpengaruh dengan lingkungan. Iya, iya. Tadi Bapak cerita mengenai orang sukses, dari tetap kembali lagi ukurannya. Iya. Tanpa sadar yang tertiru oleh kita nantinya, oh ketaatan kemudian diberikan rezeki duniawi. Iya, iya. Jadi sehari-hari tanpa sadar, walaupun kita mengaji kemana-mana, nanti akan diberikan Allah rezeki duniawi. Jadi akhirnya berpindah kita. Iya, iya. Bukan kepada Allah, menyerahkan diri, bukan segala sesuatu. Itu nggak bisa dihindari. Sehingga kehidupan orang sudah jadi ustaz besar di mana-mana. Iya. Tapi kita dengar tahu-tahu ditangkap, Iya. ya kan? Iya. Tahu-tahu jadi mencari kekuasaan. Tahu-tahu merasa bahagia kalau bisa membawa sejumlah orang pergi ke Makkah. Iya, iya. Menjadi ini. Tapi kita menghilangkan rasa keduniawiannya, diganti dengan betul-betul semua karena Allah. Jadi meleburkan itu bagaimana melatihnya gitu. Iya. Itu yang Jadi intinya maaf dulu tadi bahwa rezeki itu adalah mutajaridin dan muktasibin. Bukan dalam arti ini kita hidup di dunia tidak boleh berusaha gitu ya, tidak boleh berusaha. Jadi jangan kita punya niat bahwa ingin punya rezeki yang mutajaridin, yang memang tidak ada jalannya. Yang penting rezeki ada, itu tidak diharapkan oleh agama pun. Nah, itu jalan kiat-kiat diantara untuk mendidik diri kita supaya memang ke arah jalan yang lurus yang memang Allah kehendaki di dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya kembali kepada niat kita.
Di dalam hadis itu kam min amalin yatasawwaru bi surati dunya wa yasirul akhirah bi husni niyat wa kam min amalin yatasawwaru bi suratil akhirah wa yasirud dunya bi su'in niyat. Betapa banyak pekerjaan yang memang kalau kita lihat itu pekerjaan masalah dunia, tapi itu akan jadi pekerjaan akhirat bi husni niyat, karena hebatnya niat, baiknya niat. Contohlah kalau kita makan aja, makan itu kan pekerjaan dunia. Karena itu walaupun di dalam Al-Quran waqulu itu bukan amar, bukan perintah, cuma sebatas kalau kita memang tidak mau lapar ya makan aja, begitu. Cuma walaupun itu duniawi, kalau niatnya baik, insya Allah akan jadi akhirat. Apa niat makan? Ya sepertinya kita makan ini supaya kita kuat sholat, kuat ibadah kepada Allah, itu diantaranya. Dan juga wa kam min amalin yatasawwaru bi surati dunya wa bi surati dunya bisuin niat. Dan betapa banyak pekerjaan yang memang kalau kita lihat itu pekerjaan akhirat contoh tadi. Di medsos, di TV itu kayaknya orang besar yang diurus itu agama-agama terus, tapi kok ditangkap, mungkin gitu ya. Dan mungkin ya bisu ini ya ada niat, karena tidak bisa dinilai dengan ilmunya hebat, bicaranya hebat manusia itu, tapi dinilai itu dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang memang Allah berikan kemuliaan, tapi di dunia ini adalah seorang yang sangat hina. Kok kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibenci sama orang-orang besar di Mekah? Padahal Rasul itu adalah punya akhlak mulia. Kalau punya akhlak mulia berarti tidak ada cacat satu sedikit pun. Tapi kok kenapa dicacat oleh orang-orang yang memang tidak suka dengan Rasul? Karena akhlak mulia itu bukan dinilai dengan baiknya ataupun hebatnya dengan manusia saja, tapi dengan Allah itu adalah 100%. Contoh keimanan. Jadi intinya kalau memang ingin orang yang baik itu tanamkan keimanan. Keimanan yang baik itu bagaikan keimanan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali begini, lau pusipal ghotau majadadu imani, kata Sayyidina Ali. Kalaulah dibuka hijab oleh Allah dari apa-apa yang tidak dilihatkan kepada manusia, majadadu imani, maka kata Sayyidina Ali, tidak akan pernah tambah imanku, karena imannya sudah kuat. Contoh gini, 1 ditambah 1 2, itu udah yakin. Walaupun dicoba, kalau kita punya kalkulator ataupun HP, alat-alat canggih, 1 tambah 1 mah tetap 2. Karena apa? Karena udah yakin. Betul ya. Walaupun dideteksi dengan alat-alat canggih, 1 tambah 1 mah tidak akan lebih yakin bahwa jadi 2, karena hatinya sudah yakin. Nah, iman itu kepada Allah, kalau kiat-kiat memang harus menanamkan ketakwaan kepada Allah itu seperti itu. Jadi sudah yakin Allah memberikan solusi kepada kita, memberikan perintah kepada kita, ataupun memberikan satu untuk supaya kita lebih kuat di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Makanya kita yakin bahwa Allah itu la yukhliful mi'ad, tidak akan pernah sulaya dari janji. Makanya kalau iman kita sudah memang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita kerjakan tidak ada niat di dalam hati itu yang menyimpang dari aturan-aturan Allah. Karena itu banyaknya orang yang memang dipandang kita rupanya baik, tapi kok malah jadi buruk di pandangan
manusia. Mungkin itu hatinya, di dalam hatinya agak buruk, karena yang hatinya memang baik itu tidak ada satupun cacat di hadapan manusia pun, di hadapan Allah. Jadi contoh seperti ya Abdul Muhyi yang ada di Pamijahan itu kan orangnya luar biasa. Dia mengamalkan ibadah kepada Allah, lalu dia sudah melepas dari apa-apa yang memang dimaui hidup di dalam dunia ini. Ya mungkin kiat-kiatnya begitu. Jadi kita intinya bagaimana niat kita untuk melaksanakan kebaikan gitu, apa ini udah lurus ataupun tidak begitu. Karena akan terasa oleh kita sendiri ya. Jadi orang lain tidak akan bisa menilai. Yang bisa menilai ini adalah kita. Contohnya bagaimana caranya kalau kita bisa menilai di dalam kehidupan kita ini, kalau kita akan melangkah kebaikan tidak berat, itu mesti Allah sudah menitipkan sifat takwa kepada Allah. Kan itu sudah mengatakan wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Kalau Allah sudah menghendak kepada kita memberikan petunjuk untuk melaksanakan ketakwaan kepada Allah, yashrah sadrahu lil Islam, maka luaslah hati kita untuk melaksanakan Islam. Jadi apapun yang diperintahkan Allah, apapun yang kita akan laksanakan menuju kebaikan, itu hati selalu tersentuh. Tidak ada bahasa wah dan tidak bahasa ogah. Jadi selalu enak, nyaman dan nyantai untuk melaksanakan perintah Allah. Jadi ada rasanya merasa tersentuh hati. Kita melihat Al-Quran rasanya tersentuh, kita ingin membaca. Jadi intinya kalau memang kita melaksanakan ibadah kepada Allah, apa itu menyangkut hablum minallah ataupun hablum minan nas, itu hatinya tidak sempit, nyantai, enak dan nyaman. Itu insya Allah. Itu diantaranya orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi bisa kalau kita ingin melangkah melaksanakan salat jamaah masih berat, ya mungkin kita harus bisa bertanya. Tapi di dunia ini mesti ada tantangan dan ada rintangan, karena setan selalu menggoda. Setan itu ya jadi majrodami, berjalan menggoda manusia itu seperti perjalanan darah. Dimanapun sedang apapun mesti setan akan mengintip kita untuk menggoda manusia melaksanakan kebaikan. Mungkin sudah sekian pembicaraan dalam ketakwaan ini. Ini intinya ada 3 ayat. Semoga kita selamanya diberikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ditutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.